Pernah nggak sih kalian berpikir jika cita-cita atau mimpi yang kalian punya sepertinya mustahil deh buat digapai? Jika kalian pernah berpikir seperti itu, yuk ikut aku. Aku bakal kenalin kalian ke sebuah buku yang super keren. Karena buku ini bisa ngasih kita insight baru kalau sebenarnya kata mustahil itu nggak ada. Penasaran kan? Here we go! Hai semuanya, kenalin nama aku Hansa Nabila Ismail dari SMA Islam Al-Azhar 28 IIBS Karanganyar. Kali ini aku mau meresensi sebuah novel yang berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia pada tahun 2023 dengan tebal 216 halaman. Buku ini merupakan karya dari J.S. Hayren, seorang penulis Indonesia berdarah Minang yang telah banyak menginspirasi bangsa lewat karya-karyanya seperti Kado Terbaik dan Bungkam Suara. Oh iya, sebelum aku mau membahas isi buku ini lebih lanjut, aku mau ngasih tahu kalian sebuah fun fact. Jadi, kisah yang diangkat oleh J.S. Hayren dalam buku ini bukan fiksi belaka loh, melainkan kisah nyata dari perjuangan orang tuanya sendiri. Dalam buku ini, kita akan diperkenalkan dengan dua orang tokoh yang bernama Zena dan Asrul. Masing-masing tokoh ini merepresentasikan sosok ibu dan ayah dari J.S. Hayren. Zena dan Asrul diceritakan sebagai anak yang tinggal di keluarga miskin. Mereka hidup di daerah yang terpelosok, jauh dari gemerlap ibu kota. Banyak ujian dan cobaan yang tanpa tedeng aling-aling mendatangi mereka. Keadaan bahkan memaksa Zena untuk menunda mimpinya menjadi seorang guru. Sementara Asrul harus rela menerima hidupnya yang pahit akibat ayahnya melakukan poligami. Singkat cerita, takdir akhirnya mempertemukan mereka di dalam sebuah bus saat menuju kota Padang. Pertemuan inilah yang menjadi cikal dari tumbuhnya benih-benih romansa di antara mereka. Kisah cinta ini berakhir bahagia dengan bersatunya Zena dan Asrul dalam sebuah ikatan yang sah. Meski begitu, pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Ujian dan rintangan tetap tak pernah gagal membuat mereka gundah. Walau begitu, Zena dan Asrul tak kenal yang namanya putus asa. Mereka tetap berjuang segenap tenaga demi mewujudkan mimpi-mimpinya, yaitu mengangkat derajat keluarga. Ada banyak sekali kelebihan yang disuguhkan dalam novel ini. Beberapa di antaranya adalah tema yang diangkat, yaitu isu kemiskinan dan ketidakmerataan pendidikan. Tema ini dapat menjadi sebuah kritik dan saran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya di tiap-tiap daerah. Menariknya lagi, gaya bahasa yang digunakan oleh J.S. Hayren dalam novel ini terkesan ringan, namun tetap puitis. Seperti contohnya pada kalimat berikut. Matahari belum menyapa Gunung Singgalang, namun gadis itu bak akan pergi perang. Kombinasi antara majas hiperbola dan perbandingan yang digunakan dalam kalimat tersebut sukses mengalirkan kesan emosional serta dramatis di hati para pembacanya. Novel ini juga ditulis menggunakan alur maju dengan sudut pandang orang ketiga, sehingga kita semua sebagai para pembacanya dapat dengan mudah menikmati kisah ini secara padu dan runtut. Sayangnya, tidak ada transisi antar sudut pandang yang membahas Zena dan Asrul, sehingga sangat mungkin bagi para pembaca untuk merasa kebingungan. Bab ini tuh sebenarnya bahas siapa ya? Zena atau Asrul? Unsur kejutan yang diberikan pada plotnya juga tidak banyak, sehingga ending cerita bisa ditebak dengan mudah sejak awal. Tapi kerennya, semua kelemahan yang aku sebutin tadi sama sekali tidak mengurangi nilai inspiratif serta kualitas cerita yang disajikan oleh J.S. Hayren. Novel Dompet Ayah Sepatu Ibu cocok banget buat dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi kalian yang sedang merasa kesulitan untuk menggapai mimpi, atau untuk kalian yang susah berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua. Membaca novel ini bikin aku sadar bahwa banyak hal yang menurut kita biasa saja adalah hal istimewa di mata orang lain. Aku mau kasih kalian satu quote sebelum mengakhiri video ini. Quotes ini aku dapat setelah aku membaca novel Dompet Ayah Sepatu Ibu. Ketika mimpi yang kalian miliki terasa begitu besar, jangan pernah mengecilkannya. Perbesarlah doa
dan usaha agar mimpi itu ada di depan mata. Karena sejatinya, mimpi bukan dibuat untuk berhayal, melainkan untuk dijemput dengan perjuangan yang tak kenal kata gagal. Namaku Hansa, terima kasih dan sampai jumpa.